Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Apakah kita digunakan setan atau enggak? Karena kan bisa aja gue marah sama Debbie gitu. Gue kira gue melakukan yang baik, padahal sebenarnya gue rasa itu gue baik, padahal enggak gitu. Gimana supaya kita tahu? Sampai kenapa pas airnya goncang mereka sembuh? Pasti kan ada kejadian seperti itu. Apa memang dari sekian banyak orang di situ Tuhan melihat ini orang imannya tinggi atau apa sehingga kayaknya nih gue harus pilih dia nih. Orang ini sudah 38 tahun sakit, tapi dia selalu datang ke kolam itu sebenarnya kan. Dan dia tahu dia nggak bakal bisa turun, apalagi untuk jadi yang pertama kan. Selamat datang kembali kepada teman-teman di pelajaran Alkitab kita pada apa ya? Pada hari apa sekarang? Pada hari apapun lah yang Anda melihat dan menonton hari ini. Kita sekarang kembali ke sesi care group kita. Dan sekarang kita akan membahas Yohanes 5. Tapi sebelum itu, saya mau sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Anda semua yang baru pertama kali menonton. Perkenalkan, nama saya Ziko, saya berasal dari Manggarai. Saya Roni dari Bekasi. Dari Bekasi, oke. Saya Bobby Tambunan dari Ciracas. Saya Debbie Ellen dari Sumatera. Wih, jauh banget bro. Saya Antonius dari Kebonjeruk. Oke, jadi kita nih berasal dari daerah yang berbeda-beda, tetapi kita di sini semua mau sharing, ngobrol bareng-bareng mengenai firman Tuhan. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke firman, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih, karena ada 2 orang yang saya baru ketemu, satu yang nggak baru ketemu sih, cuman ketemu lagi. Mungkin dari Bobby dulu deh. Bisa di-share nggak, Bob? Kira-kira dalam seminggu ini, apa yang paling terbaik terjadi di hidup lo? Apa yang paling buruk? Ada yang bisa didoain nggak? Silakan, jangan malu-malu dimakan. Sebelum mumpung lagi mikir. Kalau yang terbaik sih ya puji Tuhan masih semua dalam keadaan sehat. Karena corona ini setiap hari kita mengucap syukur, kita berterima kasih gitu ya. Cuma yang seminggu lalu menjadi pergumulan pas mau milih sekolah anak sih. Anak lo udah masuk sekolah? Iya, anak masuk. Yang kecil naik TK, yang besarnya naik kelas 2. Nah, kita milih sekolah mana yang paling baik gitu kan. Terus juga ada juga homeschooling, opsi lain gitu. Jadi ya kita masih milih-milih, tapi puji Tuhan hari Jumat kemarin sih kita sudah putuskan dan tadi sudah daftar, yang mudah-mudahan lah bisa berjalan dengan baik. Jadi tolong didoain itu aja. Oh, udah dapat berarti? Sudah diputuskan. Jadi Berarti anaknya 2? Anak kedua, iya. Berarti tapi nggak bisa sekolah juga kan? Karena masih Iya, lewat masih komputer juga ya? online ya, pakai online. Uang sekolahnya berkurang nggak? Atau sama aja? Kayaknya naik deh. Soalnya trennya kan pada naik sekarang. Karena sekolahnya baru jadi pindah nih dari sekolah lama ke sekolah yang baru. Nah, nggak tahu deh harga segitu di situ naik atau kurang sih, gitu. Oke. Hal yang terburuk? Hal yang terburuknya apa ya? Kayaknya nggak ada sih. Puji Tuhan semua fine-fine aja. Oke, semua alhamdulillah Nggak ada baik ya. Iya, aman. Oke. Berarti kita doakan anaknya yang baru masuk ke sekolah. Dua-duanya langsung masuk nih? Dua-duanya langsung masuk. Ya. Dua-duanya langsung masuk. Oke, kita doakan anaknya yang baru masuk sekolah ya. Kalau gitu berikutnya perempuan. Shy Cat. Apa yang terbaik yang terjadi? Apa yang terburuk? Yang terburuk sih pastinya nggak ada, Bang. Aman-aman. Kok hidup kalian kayaknya indah banget ya? Gak ada yang buruk terjadi. Iya, orang kan cenderung lebih positif. Iya kan? Gue pengen yang negatif gitu loh, biar kayak sinetron kan kalau nggak negatif nggak seru. Nggak ada, aman-aman. Aman, oke. Yang terbaik? Yang terbaik masih diberikan kesehatan sampai sekarang sama Tuhan. Yang lain? Kayak sama ya kayak jawaban gua. Iya, standar banget. Udah. Debbie masih perlu perkenalan lebih jauh baru terbuka iya. kayaknya. Nanti di sesi berikutnya mungkin ya. Oke, yakin nih nggak ada yang mau didoain apa? Pekerjaan baru? Lo udah catat bro, itunya. Oh iya belum catat. Bisa. Yang mau di apa nggak? Maksudnya permohonan Doakan doa? keluarga yang jauh. Doakan pekerjaan baru supaya
Mau dapat kantor baru. Maksudnya diberikan hikmat kepintaran dari surga. Oke. Amin. Standar ya. Boleh tolong di Motor unlock dong. biar saya biar saya catat. Nggak apa-apa, Debbie juga boleh kok. Oh ya, Udah, tadi Bobby, Anat, ini Iksan. Berikutnya bro, kita sendiri belum kenal, cuman jangan salaman ya. Soalnya tadi Jarak. offline udah salaman. Sorry, boleh namanya siapa tadi? Namanya Roni Yunus Pangaribuan kalau nama lengkapnya. Pangaribuan. Panggilnya Roni. Jadi bisa di-share apa yang terbaik, apa yang terburuk. Ada yang bisa kita doakan? Sebenarnya nggak lurus-lurus aja itu. Cuman yang lucu ya, paling lucu ya. Minggu kemarin lucu lagi ngukur jas. Ngukur Oke. jas. Kan. Fitting. Fitting baju. Oh, oh, mau nikah? Ya doakanlah. Oh, ini. Pak, rencananya sesuai dengan ini kan. Jadi ngukur jas takut ukurannya berubah. Tapi kalau nggak jahit dari sekarang takut mepet-mepet nanti mau akhir tahun. Mau akhir tahun ini? Iya rencananya bulan 10. Oh, bentar lagi dong ya. Iya. Oke. Nah cuman dulu kan badannya sempat gendut sekali ya. Nggak seperti ini Kok dia sekarang. ketawa? Berarti sekalinya tuh sekali, dua kali ya, tiga kali? gede Dulu gendut banget badannya. Parah. Parah. Berapa bro? Dulu paling rekor itu sekitar sebelum corona 120. Wah serius loh? 120. 125. Kayak CC motor bro. Karisma. 124 lah. Nah kemarin mau jahit, aduh, ntar takutnya jahit sekarang gemuk lagi, nggak jahit sekarang takut mepet. Bingung juga. Kalau sekarang berapa? Sekarang itu beratnya ya, sekarang beratnya itu sekitar 107. Lo diet atau olahraga? Atau? Olahraga. Dia, Oke. Jadi turun sekitar hampir 17-an lah ya. Olahraga, banyak makan buah, Silakan. ngurangin merokok juga sedikit. Oke. Karena kalau merokok kan banyak ngopi, kan banyak ngemil, gorengan Oh juga. ya, jadi satu semua ya. Buset. Nah itulah jadi sama berhenti total sekarang, udah minum udah nggak ada lagi alkohol ya. Oke. Udah nggak Puji ada. Tuhan. Udah itu sih. Nah menegangkannya nih, ntar bulan 10 kalau sampai naik lagi beratnya. Jangan gitu dong. Justru mikirnya kalau gue terlalu kurus, jas gue kegedean. Kan? Gombrang. Gitu. Nah itu jadi Iya. menjaga beratnya nih jangan sampai naik turun lagi nih. Kan nge-gym juga, jadi nge-gym sekarang juga nggak kayak kemarin lagi di porcel terus kan. Takutnya nanti berubah, terlalu kecil, longgar, terlalu gede, beli baru. Gitu. Tapi masih ada hal lain yang perlu dikhawatirkan deh selain Iya. itu. Oke. Soalnya Bulan kalau 10 ya? nikah kan bukan cuma bicara jas. Iya benar. Soalnya dua, jasnya sayang juga kalau Oh resepsi sama. enggak martupul sama pesta. Oh adat ya. Iya, ada. Oh iya adat. Jadi semuanya di Jakarta sini nanti. Enggak, apa tuh sama pendeta. Sumatera. Di apa namanya di Silangit, ya benar. Oh di Sumatera. Jadi harus balik dong ke sana. Balik ke Medan. Gitu. Itu tantangan lagi tuh. Pandangan Iya. ya doakan lah rencananya semua. Rencana pernikahan. Calon istri di sini atau di sana? Asli sana, cuman tinggal di sini. Oke. Kos di sini, perawat. Woi di. Sama-sama Jangan merantau disebutin lah dulu. ya. Sama-sama merantau. Tapi kalau lu orang sini atau orang sono? Aslinya Medan, cuma kita sudah lahir kecil besar di sini. Oh Bekasi. oke. Bekasi. Oh Bekasi jauh juga. Dia mau gua ajak ke gym gua deket sini. Biar bareng. Gitu. Oke. Itu wah bulan 10 mantap lah ya pernikahannya. Ya bulan 10 martupulnya rencananya pestanya Tapi kan bulan 11. masih corona bro. Gimana mau adat? Kalau di sana sih sudah bisa pesta ya. Tapi ya memang nggak boleh terlalu riuh, terus Terbatas tetap ya. tetap Ada. pakai masker. Ya, sesuai protokol lah. Sesuai Saya kan. protokol. Nah kalau bagi yang belum tahu ya nanti dikira saya rasis. Saya juga orang Batak nih. Maksudnya acara Batak kan biasanya rame banget gitu maksudnya. Ya, itulah yang perlu didoakan kayak dulu. Iya, benar-benar. Mencegah yang enggak ya benar-benar. Oke. Pasti doakan bro. Kalau yang terburuk? Yang terburuk Ya nggak usah yang buruk-buruk amat lah nggak pokoknya. ada sih yang buruk-buruk banget ya. Itu aja sih. Nggak ada yang buruk ya sejauh ini. Nggak ada sih. Oke. Puji Tuhan. Tuhan. Kita doakan lah ya pernikahannya ya bulan Amin. 10. Aku lupa tadi bro, siapa namanya? Roni. Roni. Oh, yang di profile picture lo itu ya? Iya. Oh, oke. Enggak, ceweknya Oh, Di WhatsApp dia. di WhatsApp. Ya. Hmm. Oke, next.
Ya puji Tuhan datang ke sini banyak tantangannya. Iya. Nah setelah tiba di sini ada lagi tantangannya. Jadi nggak enak. Jadi ya puji Tuhan kita sudah bisa tiba dengan selamat di sini. Kalau yang terburuk sejauh ini ya puji Tuhan baik-baik. Namun ya banyak hal yang memang kadang-kadang di luar kendali kita manusia. Kalau berbicara di luar kendali ya berarti sesuatu yang kita nggak bisa atur gitu kan. Nah puji Tuhan hal-hal terburuk itu bisa dilewati. Hal terburuk ada, tapi bisa dilewati gitu kan. Dan saya percaya semuanya itu oleh karena masih ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan udah lepas tangannya selesailah. Mungkin tidak ada kita atau saya pada saat ini di sini. Jadi itu yang saya puji Tuhan, juga tetap bersyukur. Kalau gue boleh tanya, saya gimana kabarnya? Dia baik-baik. Udah makin meningkat. Ya kondisi kesehatannya udah lebih membaik. Dia juga masih dalam proses untuk mulai belajar berjalan. Udah total berapa? Umurnya berapa ya sekarang? Dia tanggal 27 ini nanti udah setahun. 27 bulan ini? Iya. Oh iya benar bulan Juli. Gak rasakan udah setahun. Iya nggak kerasa setahun. Saya itu anaknya pastor kemarin sempat sakit. Sekarang lagi di terapi ya, pastor ya. Ya. Lagi di terapi kembali. Oke. Yang terburuk apa cerita dong? Jangan cuman. Enggak, itu kan aku udah bilang tadi, udah dilewati. Oke. Nggak mau diinget-inget ya. Nggak seru kalau nggak ada yang buruk-buruk. Iya bang. Kalau gue Iya. buruknya langsung Cerita itu jadi semua kabur. tiba-tiba menarik ya kalau ada yang kontras gitu. plot twist gitu. Kalau nggak ada plot twist nggak seru. Oke, Mungkin lah. thank you. Berarti anaknya pastor juga didoakan. Kalau dari gua yang terbaik kemarin kita hari Sabtu sama teman-teman gereja naik gunung. Ke gunung. Sabtu. Awalnya Gunung mana? gue nggak tahu mau kemana, gue ikut-ikut aja. Ternyata sampai di gunungnya di Sentul, wah rame banget Sentul. Ternyata jadi Gunung Pancar ya. iya Gunung Pancar. Ngomongnya bukan di Pancar. Feeling gue kan kalau Pancar udah pasti rame nih. Iya pasti situ. Tapi bilangnya enggak. Pas sampai situ rame banget. Terus kita pisah mobil, gue bilang gue cariin tempat deh ke kaki gunung sono. Gue tahu ada sungai yang bersih, yang jernih, yang kosong gitu. Jadi misah. Gue cari tempat ya dapat satu curug yang bersih, agak dalam-dalam. Jadi ini Kita rame-rame situlah. satu gereja. Iya, satu gereja. Berapa orang? 3 kali 4, 12. Oh, 12 orang anak. Iya, nggak rame-rame amat lah. Cuman ya gitu, pas sampai Gunung Pancar, teman gue mau duduk, tunggu. Gitu semua. Orang-orang ngeliatin kita semua pakai sanitizer. Padahal di tengah gunung gitu kan orang-orang ngeliatin kita semua gitu. Cuman gue nunduk-nunduk aja lah. Semprotin. Pasti cewek deh. Iya. Bawa yang kaleng gede kayak pengharum ruangan gitu. Kayak gitu kan. Karena ya gitu, tapi di situ doang cuma sampai jam 12, jam 1 terus kita pindah ke daerah yang sepi. Oh enak lah, airnya sejuk, nggak dingin-dingin banget, jernih. Malam. Nggak, kita pulang jam-jam 6. Oh jadi hanya hari Sabat doang. Hari Sabat doang. Jam 6 kita pulang. Terus yang terburuknya kita berhenti sebentar, mobil temen nggak bisa nyala. Ternyata akinya udah 2 tahun nggak pernah di-maintenance. Jadi judulnya ibadah di alam ya? Iya. Oh. Kita telepon tukang aki, ada salah satu tukang aki yang buka 24 jam. Kita telepon, sorry karena kita di Bogor, PSBB nggak boleh buka 24 jam katanya. Wah jadi lama tuh nyari-nyari, akhirnya jam 8 baru dapet abang-abang aki, dibetulin. Terus ya gitu deh. Ya pokoknya overall enak lah, maksudnya kita udah 4 bulan sumpek pada di rumah kan. Iya, suntuk ya. Ngelihat alam itu kayaknya beda, yang ijo-ijo. Mau ngeliat hijau duit nggak ada, jadi hijau alam lah yang ada. Hijau duit kosong doang isinya, jadi ya ngeliat alam ya. Jadi kita lebih menghargai, mungkin dulu kita nggak menghargai alam kali ya. Sebelum corona ini kan, pas sudah sumpek di rumah, kurang. Iya. Pas sudah sumpek di rumah ngelihat itu terus kayak, wah gila enak. Refreshing itu, enak banget. Mungkin itu kalau dari gua, kalau didoakan, anak gua juga
Tambah mulai istri minggu gua depan. tadi didoain. Oh iya, istrinya. Hmm. Anak gua mulai minggu depan akan sekolah, bukan sekolah. Kita manggil guru datang ke Homeschooling. iya, datang ke kantor. Kan Masih anak gua Sister GG itu. enggak, kita manggil Marganda Oh. untuk datang ke kantor bini gua untuk ngajarin dari jam 11 sampai jam 3. Marganda masih kuliah atau udah ngapain? Marganda kuliahnya malam. Oh. Marganda Bagus lah. jurusan bahasa Inggris lah. Jadi pas juga kan biar anak gua juga belajar bahasa Inggris. Bagus. Kebetulan anak gue 1 bro, masih gampang diatur. 3 tahun, lu kan cowok-cowok kan, gue tahu ganasnya gimana. Jadi Marganda datang ntar ke kantor jam-jam 11 sampai jam 3 lah untuk ngajarin gitu. Sekitar 4 jam lah ya. Iya, Iya. gitu Pas lah. lah tuh. Karena ya pengennya sih, memang sekolah normal udah buka kan, cuman kalau anak lo mungkin udah gede ya, udah ngerti ya. Kalau anakku kan masih Iya. 3 kan, duduk depan laptop, Iya, itu yang PR sih. susah kan. Perlu interaksi Iya. face-to-face, itu yang penting buat mereka. Iya, enaknya lo 2, jadi mereka bisa main kan. Nah, betul. gue sendiri. Gitu. Katanya rencana usia 5 tahun baru nambah. Amin. Ya. Sesuai program pemerintah, Bu. Ya. Setelah 5 tahun. Ada program gitu. Ada kan punya 2 anak anak harus cukup. terbatas 5 gitu ya? tahun baru punya anak lagi. Karena hitungannya tuh biaya kuliah. 1 tamat baru 1 masuk. Oh gitu. Oh, Program pemerintah kan gitu. banyak yang melanggar dong kalau gitu. Iya, makanya. Makanya habis itu bingung kan, 3-3, 1 masuk SMP, 1 masuk SMA, 1 masuk kuliah. Iya, iya. Bangkrut Nah, langsung. buktinya lewat juga kan. Iya. Habis langsung dana. Gitulah, tolong doakan anak gua juga yang mulai sekolah. Debbie, 2 kali aja Deb, biar seru. Udah. Masa mau diulang lagi, Bang? Ini kita doakan sekarang atau nanti? Prayer request-nya. Bagusnya nanti atau sekarang? Nanti aja deh ya, sekalian nutup ya. Oke lah. Nanti siapa yang berdoa? Nanti saudari Debbie lah yang berdoa buat kita. Nanti pastor berdoa buat Debbie. Aku kan dulu 2 minggu lalu ganti lagi perasaan aku lah. juga. Oh iya, berarti kita undang tamu kita lah Brother Bobby. untuk berdoa. Untuk berdoa permohonan doa, nanti gue yang doain lo. Oke. Siap gitu. Oke, ya demikianlah kesaksian kita tadi ya. Apapun itu semoga Tuhan memberkati ya. Pernikahan, anak, kerjaan, anak dan istri. Anak dan istri ya. Semuanya kayak udah tua banget ya, nggak kerasa ya. Oh iya, tapi muka lu tua. Wah. Bercanda. dewasa, adult. Ini saking dekatnya udah bicara kayak gitu. Gua sama salah satu orang di luar studio kita sekelas. Ini kakak kelas. Gitu. Oke. Bukan kakak kelas sih, angkatan. Iya, kakak angkatan. Beda angkatan Iya, aja. Beda angkatan. Gitu. Jadi, oke, silakan kita masuk ke pembelajaran kita, Bos. Oke, baik. Kita awali dengan doa dulu. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan bumi, mengucap syukur untuk saat ini kami boleh ada di sini, kembali bersekutu dalam perenungan firman Tuhan, saling berbagi kesaksian, dan kami memohon Tuhan kiranya Tuhan memelihara kami, juga keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan juga orang-orang yang kurang dengan kami, agar kami boleh tetap saling mengasihi, sebagaimana Yesus telah mengasihi kami. Tuhan menguliakan perenungan kami ini. Kami rindu mengundang Engkau hadir dalam hati pikiran kami, Tuhan. Sucikan hati kami, isi dengan kuasa Roh-Mu, dan mampukan kami untuk dapat mengerti firman ini. Bukan hanya kami sekedar membaca, mempelajari, tapi biarlah kami juga boleh menjadi pelaku firman demi pujian kebesaran bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mohon penyertaan Bapa. Haleluya. Amin. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Apakah kita digunakan setan atau enggak? Karena kan bisa aja gue marah sama Debbie gitu. Gue kira gue melakukan yang baik, padahal sebenarnya gue rasa itu gue baik, padahal enggak gitu. Gimana supaya kita tahu? Sampai kenapa pas airnya bonceng mereka sembuh? Pasti akan ada kejadian. Oke. Kita lanjutkan pelajaran kita saat ini. Kita bisa buka Alkitab kita. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasalnya yang kelima. Ini bro, gue pakai HP aja. Yohanes pasal yang kelima
Akan baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke 18 aja. Jadi kebiasaan kita itu kita berbagi. Boleh. Jadi bukan hanya Iya. saya aja yang baca. Jadi 18 ayat bagi 5, 3 lah ya. Bisa lah ya 3. Boleh. Oke. Silakan mulai dari Brother Bobby. Ya. Yohanes 5. Ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. 18 bagi 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang yang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia menadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, jadi selanjutnya kita akan berdiskusi. Nah, diskusinya ini apa yang kita dapatkan dari sini, apa yang perlu kita highlight. Kalau mau bertanya juga boleh. Namanya diskusikan, kita tidak hanya menambahkan apa yang kita dapat, tapi kalau ada yang kita sepertinya kurang paham, kurang ngerti, kita saling sharing. Karena kita semua ini pelajar. Nah, saya di sini juga bukan lebih tahu daripada saudara-saudari, tapi sekedar membagikan pandangan yang ada. Baik, mungkin kita bisa mulai juga dari Brother Bobby. Apa yang sudah didapatkan dari pelajaran ini yang ingin dibagikan maupun apa yang ingin ditanyakan. Kalau saya yang menarik buat saya adalah di peristiwa ini Yesus seperti posisinya nih agak gray area, jadi agak bingung ya. Karena ada sebuah tradisi yang sudah biasa turun-temurun mereka lakukan, tapi dia coba mau menekankan hal lain yang memang sebenarnya memang seperti itu seharusnya. Jadi ada sebuah kontradiksi yang menarik di sini. Bagaimana sebuah tradisi itu coba dia break. Nah, itu yang sering kita juga punya pergumulan nih. Terutama di Indonesia ini
bisa dibilang kita kaya akan budaya, kaya akan keanekaragaman gitu ya. Kadang pendekatan-pendekatan agama seperti ini juga bisa menjadi hambatan saat kita dibenturkan dengan sebuah tradisi. Nah, itu yang menarik untuk saya dan menurut saya sangat aplikasi sekali gitu. Apalagi aplikatif ya. iya, tadi Bro Ziko sudah bilang bukannya rasis tapi ada suku-suku tertentu yang memang salah satunya Batak gitu ya. Ada sebuah tradisi yang harus dilanggar atau dilawan jika memang ingin menjadi pengikut Tuhan. Nah, itu bagaimana ya itu sih? Iya. Jadi mungkin tradisi yang dimaksud di sini adalah menyembuhkan orang pada hari Sabat kan? Iya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya Yesus sudah menjelaskan juga bahwa itu di Matius 12 ayat 12, mungkin kita bisa baca. Matius 12 ayat 12 dikatakan demikian. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi ini juga sebenarnya hari lain boleh saja menyembuhkan. Tetapi ini kan hanya khusus di hari Sabat aja yang seperti ada Dipertanyakan. larangan tidak boleh. Kenapa? Karena menurut sebenarnya itu bukan adat istiadat tapi aturan yang ditambahkan kepada 10 hukum dan itu dikenal dengan saya juga udah lupa itu namanya. Pokoknya dia tambahan kepada 10 hukum. Nah, karena dia ditambahkan, jadi mereka katakan sebelum orang-orang ini melanggar 10 hukum, tambahkan dulu ini hukum-hukum yang lainnya untuk menjaga 10 hukum supaya tidak dilanggar. Nah, salah satunya itu ya jangan menyembuhkan pada hari Sabat. Yang lainnya adalah tidak boleh berjalan lebih dari 1 mil pada hari Sabat. Jadi banyak hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat karena katanya itu suatu pekerjaan. Tapi kalau kita perhatikan lagi, Yesus katakan tadi bahwa kalau kita berbuat baik pada hari Sabat itu sangat penting. Nah, lebih jauh lagi tentang hari Sabat ini kita bisa baca di dalam Yesaya 58. Tapi ini karena dia panjang satu pasal, jadi saya hanya mau tarik garis besarnya bahwa pada hari Sabat itu malah kita harus melayani orang-orang yang membutuhkan seperti orang sakit ini. Dan Yesus sebenarnya dia tidak melanggar tradisi, dia hanya. Nah, ini kan orang-orang yang ngomong ke Yesus ini kan orang-orang Farisi, orang-orang hebat. Pasti mereka tahu dong Yesaya 58. Ya, mereka bukan nggak tahu, tapi kadang-kadang saking kaku dengan peraturan, seperti maju kena mundur kena, akhirnya salah tingkah. Nah, itulah yang terjadi. Nah, untuk yang terakhir mungkin berbicara tentang Yesus, Yesus tahu bahwa yang dibutuhkan, yang prioritas itu manusia. Kenapa? Bagaimana mungkin hari Sabat bisa menjadi satu hari kenikmatan kalau orangnya sakit-sakit, ya kan? Dan itulah yang Yesus lakukan pada saat itu. Nah, kalau berbicara tentang tradisi pada umumnya, tidak semua tradisi itu negatif, ya kan? Ada juga sisi positifnya dari tradisi-tradisi itu. Jadi yang negatif mungkin kita nggak bisa langsung tolak semua ya, kita kurangi. Ya, itu bahasa yang lebih friendly menurut saya, kita kurangi. Kemudian yang positifnya itu yang kita lebih galakkan, ya, seperti itu. Terima kasih, Brother Bobby. Selanjutnya, Brother Yusuf. Kalau menurut saya sih di sini Pak Pendeta ya hampir sama kayak yang dibilang Bobby ya. Zaman dulu berarti orang itu banyak yang terlalu mengutamakan tradisi ya dibandingkan asumsi pendapat kalau kita berbuat baik ya. Karena malah di sini setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang malah kan dibilang ya di ayat 18 sebab itu orang Yahudi itu lebih berusaha lagi untuk membunuhnya malah. Kalau orangnya udah sembuh malah mau dibunuh lagi. Padahal di situ kan yang dilakukan Yesus kan sebenarnya memberikan contoh untuk kebaikan ya. Walaupun sebenarnya melanggar tradisi ya. Nah, tapi justru itu memicu untuk membunuh kan. Bahwa sebenarnya ya orang zaman dahulu tuh mengutamakan tradisi dibandingin suatu perbuatan baik lah. Gitu. Padahal kan harusnya tradisi itu dibentuk untuk perbuatan baik ya. Gitu. Ya unik sih. Mana ya? Iya, Gitu. jadi apa yang saya mau tambahkan di sini bahwa memang tidak selamanya dunia ini sepakat dengan kebenaran. Karena hal-hal duniawi itu bertentangan dengan
hal-hal yang dari surga. Yesus meskipun dia lahir di dunia, tapi dia asalnya dari surga. Nah, apa yang dilakukan ini adalah kebenaran yang hakiki. Ya, apa kebenaran hakiki? Suatu hal yang sebenarnya tidak bisa ditawar. Dan kalau kita lihat orang-orang yang mau membunuh ini bukanlah semata-mata karena keinginan mereka, tetapi ada yang mengocoh. Ada mastermind-nya di belakang. Kompor. Nah, ya tidak lain dan tidak bukan adalah kuasa kegelapan, iblis. Manusia pada dasarnya hanya medium aja. Medium. Apa artinya medium? Yang digunakan oleh setan untuk menghancurkan Yesus. Tapi kadang-kadang seperti yang kita lihat di sini, manusia ini saja tidak sadar kalau dia sementara digunakan. Dan sifat setan, dia mengaburkan semua pandangan kita sehingga kita tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kalau gitu tunggu, pertanyaan gua. Kan memang kadang manusia nggak sadar kalau digunakan setan. Contohnya kayak Paulus deh. Dia kan bikin kayak gitu, ngejar orang-orang, dia anggap ini gue kerja buat gereja loh. Ini gue ngejar-ngejar orang ini untuk... Nah, gimana supaya kita sadar apakah kita digunakan setan atau enggak? Karena kan bisa aja gue marah sama Debbie gitu. Gue kira gue melakukan yang baik, padahal sebenarnya gue rasa itu gue baik, padahal enggak gitu. Maksudnya gimana supaya kita tahu? Iya, benar. Jadi ini mengingatkan saya waktu Yesus berkata, nanti tidak lama lagi aku akan disalibkan dan akan begini, akan begitu, akan menderita. Lalu Petrus narik Yesus. Ya, Petrus narik Yesus, dia katakan, janganlah kiranya guru berkata demikian, dijauhkanlah kiranya hal seperti itu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, hai iblis. Get thee behind me, Satan. Ya kan? Padahal maksudnya Petrus adalah agar tidak terjadi hal yang buruk kepada gurunya. Tapi tujuan Yesus datang ke dunia pada saat itu adalah untuk memang mati di kayu salib. Dan Yesus dari awal dia sudah tahu ini misinya. Jadi dia stick to the plan. Dia tetap fokus pada jalannya. Nah, apa yang saya mau tekankan di sini adalah setelah Yesus berkata, "Get thee behind me, Satan." Enyahlah engkau iblis. Kemudian Yesus katakan, "Lihatlah Petrus, setan sedang menuntut untuk mau menampi engkau." Jadi yang menampi ini setan. Seperti yang saya katakan tadi, mengocoh. Mengocoh. Dengan kata lain, setan menggunakan Petrus lewat entahlah bisikan atau godaan bagaimana sehingga yang dikatakan Petrus itu bertentangan dengan misi utamanya Yesus. Apa kata Yesus? Yesus katakan, "Aku sudah berdoa untuk engkau, dan apabila engkau nanti bertobat, kuatkanlah juga saudara-saudaramu." Jadi kita nggak sadar kalau kita digunakan setan. Hanya mereka yang seperti Yesus yang bisa tahu, oh ini sementara digunakan setan ini. Tapi kadang-kadang kehidupan kita ini, kita juga terpancing ya untuk jadi seperti orang yang memancing kita. Contoh, orang marah-marah ini datang tiba orang elu. Maksudnya seperti bicara kasar. Kadang-kadang kita juga akan terpancing ikut bicara teriak-teriak gitu, kasar-kasar. Nah, inilah kondisi di mana kita tetap butuh akal sehat, pikiran jernih. Nah, kalau Yesus dia tetap bertahan untuk terus marah-marah aja sama Petrus, tidak akan ada solusi. Tapi karena dia juga tenang, dia juga mendoakan Petrus dan dia katakan, "Aku sudah mendoakan engkau," maka akhirnya walaupun Yesus disalib, setelah kebangkitannya dia bersama dengan Petrus akhirnya mengakui bahwa aku mengasihi engkau lebih daripada mereka semua ini. Namun yang saya mau tekankan adalah butuh waktu, butuh proses. Itu bukan satu peristiwa yang terjadi dalam semalam, seperti membalikan telapak tangan, enggak. Semua itu butuh proses. Dan itu hal yang tidak mudah. Memang butuh kuasa yang di luar diri kita untuk dapat mengubah hal itu. Mungkin itu? Oke, thank you. Oke. Selanjutnya, your turn, Brother Siko. Ini yang gue lihat dari tadi kan dibilang di sini, di Serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Nah, pas orang ini disembuhin, kenapa nggak orang habis itu rame-rame ngerumunin Yesus? Minta disembuhin. Itu anehnya sih buat gue. Memang mungkin kita nggak bisa tahu. Tapi soalnya kalau di cerita-cerita lain, kita lihat Yesus menyembuhin satu orang, terus habis itu dia dikerumunin, semua minta disembuhin kan. Nah, ini rame orang,
lagi rame di situ. Dan ini orang yang udah sakitnya 38 tahun. Lu kalau 38 tahun di rumah sakit, semua perawat pasti udah kenal kan. Semua orang yang nongkrong di sekitar kolam itu pasti udah tahu. Pas orang ini sembuh, kenapa nggak orang-orang yang sakit langsung datang ngerumunin Yesus? Gue juga dong. Tapi tunggu. Sebelum menjawab Abang, aku juga punya pertanyaan, tapi kayaknya harus aku duluan baru Abang. Agak Kenapa? agak nyambung. Ah, Jadi, ini tentang yang tadi. enggak tentang pertanyaan Bang. Oke. Kan ini dibilang kolam kan. Mhm. Terus pasar pertanyaannya ini agak mendasar sih. Oke. Jadi kan dibilang ada beberapa orang sakit nih. Terus mereka percaya kolam itu di ayat 4 nih ya. Saya agak bingung, nanti bisa dijelaskan. Karena di Oke. ayat 4 kan dibilang, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Kalau menurut saya sewaktu-waktu itu artinya kayak, arti sewaktu-waktu berarti kayak mendadak, iya nggak sih? Artinya sewaktu-waktu, ya nggak sih Bang? Mungkin digoncang. Waktu yang tidak menentu. Yang Itu belum maksudnya. ditentukan. Iya, sesuai dengan keinginan malaikat itu aja. Kalau dia turun. Jadi maksudnya mereka dapat teori dari mana kalau kolam itu bisa menyembuhkan gitu loh? Sampai banyak. Apa orang mungkin gitu. waktu itu udah ada yang pernah sembuh, makanya mereka Atau ada kejadian apa sebelumnya gitu sampai ada orang percaya di kolam itu bisa menyembuhkan. kayak Makanya air di- ponari zaman dulu. Gitu. Makanya dibilang sewaktu-waktu malaikat Tuhan datang. Itu aja pertanyaannya. Iya, jelaskan Mas. Kayaknya masih general gantung. banget. Apa ya? Bukan general bagaimana ya maksudnya, masih belum spesifik gitu. Gitu maksudnya ini ada kejadian apa? Nah itu aja dulu. Kejadian Iya apa? benar juga sih. Kenapa orang bisa berasumsi itu malaikat Tuhan yang menggoncang? Apa pernah kejadian sebelumnya atau itu sebagian dari tradisi? Mungkin aja bukan malaikat Tuhan, cuman mereka rasa sama kayak apa? Air jampi-jampi atau air gimana? Oh, ini Sampai zaman mereka- leluhur bisa nyembuhin nih. Tapi gitu. mereka percaya kalau kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu ia menjadi sembuh. Nah itu kan termasuk teori dari mereka kan. Sampai kenapa pas airnya goncang mereka sembuh? Pasti akan ada kejadian sebelumnya. Oke. Jadi satu-satu dulu ya. Jadi aku jawab dia dulu ya, Zik. Ya, gue juga. Nah, jadi- Google Bethesda. Kolam Bethesda. Ya, nanti bisa ditambahin. Jadi bukan hanya saya aja yang menyampaikan jawabannya. Nah, kalau kita lihat dari pelajaran ini, khususnya di Yohanes pasal 5 ini kan ditulis oleh Rasul Yohanes, murid yang paling muda dari Tuhan Yesus. Jadi detail ini dia sampaikan situ bukan sekedar sebagai informasi, tapi dia sampaikan bahwa sudah pernah ada yang sembuh. Buktinya kan di ayat yang sama, ayat 4, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi tercatat bahwa ada. Dan bukti yang lain adalah ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Jadi dengan kata lain, satu fenomena yang seperti itu tentu bukan baru terjadi. Sudah lama pernah terjadi, makanya orang berkerumun di situ. Dan ini semua adalah pasukan orang-orang sakit. Ya, orang-orang sakit. Kalau berbicara lokasi, ini tentu di Yerusalem tempatnya. Cuma memang ada detail yang lebih spesifik yang saat ini saya belum bisa sampaikan. Karena saya harus lihat catatan baru bisa cerita. Nah, poin yang mau saya sampaikan, peristiwa kesembuhan itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Entah kapan tepatnya, tidak dicatat di sini. Namun sebelumnya sudah banyak orang yang sembuh. Nah, sebagai contoh aja, satu tempat yang menyembuhkan orang, pasti orang yang sembuh dari situ akan merekomendasikan kepada orang-orang lain. Oh, di sini orangnya gini loh, gini. Aku ini buktinya aku sembuh. Maka orang yang sakit itu juga akan datang ke situ. Dan di sini catatannya mengatakan bahwa mereka berkumpul di situ, saling mendahului malah. Dia punya keyword adalah siapa yang duluan masuk itu yang sembuh. Jadi kalau 1 kali 10 yang jatuh, kayaknya malaikatnya ada timer itu. Slow motion. Siapa yang duluan masuk? Oh ini. Kayak balapan slow motion. Ini yang disembuhkan. Ibaratnya balapan, siapa yang paling duluan sampai di garis finish, itu yang sembuh. Namun ada hal lain yang saya mau tekankan bahwa
penyembuhan memang dalam hal ini berbicara tentang pola hidup. Ya. Kenapa orang sakit? Ada yang memang dari lahir sudah begitu demikian. Seperti orang ini kan, dia dari lahir begitu modelnya. Kalau kita baca selanjutnya ceritanya. Tetapi ada juga yang memang sakit karena pola hidup. Ya, apa itu? Contoh seperti brother Yusuf tadi katakan, merokok dan lain-lain itu kan kita tahu persis bahwa merokok ini tidak baik untuk kesehatan. Nah, kalau kita sakit itu karena penyakit pola hidup. Dan yang lain-lain, banyak contoh-contoh lain. Nah, kebanyakan mereka ini datang dengan berbagai pergumulan. Ada yang sakit karena pola hidup, ada yang memang karena tidak bisa disembuhkan oleh segala macam media medis yang ada pada saat itu. Jadi menjawab yang pertama, iya, orang sudah pada tahu kalau memang ada kuasa penyembuhan di situ. Saya mau katakan kuasa penyembuhan. Tapi kalau mau bahas lebih jauh, apakah ini memang datang dari Tuhan atau enggak? Nah, itu mungkin kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yang berisiko, aku lupa tadi bagaimana pertanyaannya. Kan di situ kan banyak orang sakit. Pas satu orang ini sembuh, kenapa nggak orang-orang pada rame-rame ngerumunin Tuhan Yesus disembuhin juga? Nah, jadi soalnya nggak tercatat, biasanya selalu tercatat tuh kalau ya, jadi kalau di sini kan habis disembuhkan si yang sakit ini nggak bicara banyak, dia hanya laksanakan aja perintah Yesus. Apa katanya? Angkatlah tilammu dan bangunlah, angkatlah tilammu. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Jadi dia nggak pusing siapa yang nyembuhin. Ya kan? Dia berdiri, ya ibaratnya dia hanya menurut kepada apa yang diperintahkan kepada dia. Nanti dia udah jalan, mungkin baru dia sadar, aku udah jalan. Apalagi ketika ayat 10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Baru dia sadar. Udah keluar gitu. Iya, aku udah jalan beneran. Jadi peristiwa ini, mukjizat itu terjadi saat dia menurut dan dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan kata lain, kuasa penyembuhan itu menyentuh sendi-sendinya, menyentuh bagian tubuhnya yang perlu disembuhkan. Mukjizat itu terjadi ketika dia menurut dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi ketika dia melihat ke belakang, orang yang memerintahkannya udah nggak ada. Jadi ini bukan satu peristiwa yang seperti di pawagam. Maksud saya seperti dipertontonkan, enggak. Oh, bahasa apa itu pawagam? Ya, mungkin bahasa Melayu kuno. Pasti juga baru denger kan pawagam. Pawagam itu kayak ini, Tapi kita bioskop. gini-gini aja. Nah, pawagam bioskop, bahasa Melayu kuno. Oke. Oh, dia dulu gede di Malaysia. Di Malaysia. Itu yang muncul di pikiran tadi, jadi itu yang keluar. Nah, jadi Tapi kita gini-gini. kayak bukan di satu yang dipentas gitu. kan. Iya, kita nggak tahu ya. Bukan. Jadi dia nggak lakukan ini untuk dipertontonkan. Jadi mukjizat itu memang terjadi saat dia menurut dan dia sudah berjalan. Kan itu satu hal yang sepertinya biasa-biasa aja ya. Orang angkat tilam, jalan, itu bukan satu hal yang spesifik. Iya, benar. Bukan satu hal yang spesial. Tapi mendapat perhatian dari ahli-ahli Taurat. Dan juga orang itu sendiri merasakan mukjizat kesembuhan itu. Jadi kalau orang sembuh, tidak semua orang tahu. Tapi orang yang sembuh itu tahu, dan mereka yang memperhatikan saja yang akan menyadari kesembuhan itu. Mungkin itu, mungkin sahabat-sahabat yang lain bisa tambahkan apa yang kurang dari pelajaran kita ini. Kolam itu masih ada kayak sekarang? Penasaran juga sih, Yerusalem. atau karena udah perang kan, di situ kan perang juga kan. Nantilah kita pelajari lagi di Google. Pasti muncul tuh. Masih ada nggak kolam Bethesda hari ini? Tapi saya ada terpikir lagi nih mengenai ini. Ini tadi kan 38 tahun. Iya benar. Dia di situ keduluan orang mulu. Dia ini apes dari yang apes. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini kumpulan orang sakit. Apes lah kita anggap. Masuk situ, dia nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang apa. Apes. Nah, saya jadi teringat dengan pelajaran sekolah sahabat minggu lalu yang di Dekapolis, yang orang yang gila yang dirasuki. Betul. Itu juga apes banget tuh orang. Akhirnya yang orang gila dirasuki setan. ya. Nah, akhirnya Tuhan suruh masuk ke babi-babi kan. Kenapa Tuhan ngambil
ceritanya untuk yang apes banget gitu. Sementara ya kadang kita juga kan dalam kehidupan kita pengen Tuhan kasih dong mujizat gitu, saya pengen jadi keren atau sukses gitu, kayak gini-gini doang. Apa kita kurang apes jadi Tuhan belum kasih Belum bantu. kita gitu. Lo mau apes dulu jadi maksudnya. Bukan maksudnya gimana ya, apa memang dari sekian banyak orang di situ Tuhan melihat ini orang imannya tinggi atau apa sehingga kayaknya nih gue harus pilih dia nih. Nggak banyak babi bu kerjain nurut. Nah, sebenarnya apa sih kriteria orang mendapat Mujizat. Tuhan? Nah itu, apakah harus apes-apes banget tadi, atau kedua Tuhan melihat ini orang sepertinya polos, natural, atau nah, cuma Tulus itu. gitu ya. Nah, Oke. kira-kira gimana nih? Ya, jadi berbicara tentang mujizat, saya teringat satu ini ilustrasi ya. Air mendidih di suhu berapa derajat? 100 derajat kan. Iya. Jadi sebelumnya kan belum kelihatan kalau airnya mendidih, nanti sebelum mendidih 100 derajat. Dengan kata lain, ketika kita udah lakukan semua yang kita bisa, bukan berarti kita nggak mengandalkan Tuhan. Tentu dalam proses menuju ke situ kita berdoa, memohon, ya ibaratnya berdoa dan bekerja, ora et labora. Namun ada di mana satu titik di mana ini bukan lagi bagian saya. Saya sudah melakukan bagian saya sampai semampu saya, istilahnya 100%. Sebagaimana orang ini seperti yang Brother Boy bilang, apes. Ya, tentu orang itu kalau dia tidak punya iman, dia tidak akan disembuhkan pada hari itu. Dan Tuhan datang kepadanya untuk membuktikan, bukan dia ya, bukan membuktikan bahwa saya Yesus, saya bisa menyembuhkan engkau, enggak. Membuktikan bahwa orang ini, di dalam dirinya meskipun 38 tahun dalam penderitaan itu, dia masih punya iman, meskipun sangat kecil, mungkin lebih kecil dari biji susawi. Dan iman itu dibuktikan melalui penurutannya. Sebenarnya masih banyak orang di situ yang bisa benar, yang bisa disembuhkan. Namun, sebagaimana Yesus ketika bertemu dengan Sakeus di atas pohon itu ya, itu kita bisa baca di Lukas pasal 19, di mana banyak orang di atas pohon itu, tentunya bukan cuma Sakeus kan yang pendek. Tapi kenapa cuma Sakeus yang dipanggil? Nah, sama pertanyaan ini, kenapa cuma dia yang dipanggil? Karena pada saat itu yang connect imannya, saya ulangi, imannya connect sama Yesus hanya dia. Jadi beratnya wifi. Kita kan nggak lihat ini kan. Wifi ini bukan satu benda yang kita bisa lihat. Mungkin kita bisa lihat pemantulnya ya, routernya. Tapi signalnya kan kita nggak lihat, signal radio. Tapi kalau kita punya device yang satu dan yang satu memantulkan, ya harus ada password yang connect. Jadi iman itu fungsinya seperti itu. Bila kita memang lagi on iman ini, yang menerima koneksi itu, yang menerima pancaran signal itu juga akan mengerti, akan datang. Jadi yang saya mau katakan bahwa iman orang itu membuat dia pada hari itu disembuhkan oleh karena koneksinya kepada Tuhan. Mungkin demikian. Tapi fatal juga ya, 38 tahun baru beriman gitu. Berarti sebelum itu belum beriman. Kalau saya melihat justru ini orang betul seperti yang pastor bilang, dia nih orang berserah, pasrah. Aduh, ya udahlah. Jadilah kehendakmu. Iya, 38 tahun gue sini ya udahlah. Saya lakukan. Ya udah begini doang. Ya mudah-mudahan lah ada pengasihanan itu, siapa tahu ada cipratannya misalnya dia kena sedikit kan, atau guling-gulingnya dia kan nggak bisa jalan. Nah, kita kadang dalam hidup ini kita sadar kita apes, tapi kita nggak berserah. Akhirnya upaya yang kita lakuin gesek sana, gesek sini, rusuh jadinya gitu. Betul. Gitu. Dan satu hal lagi yang saya lupa tambahkan tadi. Jadi waktu Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Ini kan pertanyaan. Maukah engkau sembuh? Jadi pertanyaan ini yang membuat dia berubah. Jadi mungkin kita bisa aplikasikan, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita yang membuat hidup kita berubah total. Contoh, si dia ini. Lalu jawabnya, ayat 7, jawab orang sakti itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku.
Dengan kata lain, saat ditanya itu pun mau engkau sembuh, yang ada di pikirannya, oh saya bisa sembuh hanya dengan cara ini. Hanya kalau dengan diangkat cara gua. ini. Iya, iya. Dia nggak pikir kalau yang kemungkinan kalau orang ini tawarkan mungkin dia mau kasih kesembuhan kali ya. Dia kan nggak pikir gitu. Benar. Dia hanya mikir no, the only way to be healed hanya lewat ini. Satu-satunya cara untuk bisa disembuhkan lewat ini. Kadang-kadang kita juga punya pikiran yang sama. Kita menggunakan pikiran kita meskipun sudah ditanya. Tujuan Tuhan untuk memberikan pertanyaan itu adalah selain melihat apakah respon saya, dia juga memberikan jalan keluar sebenarnya. Sama seperti dia ketika Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam, Hawa, di manakah engkau? Lalu jawab mereka apa? Kami di sini, kami lagi telanjang. Tujuannya untuk introspeksi diri, mengetahui keberadaan. Namun yang bagian yang menarik itu adalah di ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Inilah perkataan yang kedua, kalimat yang kedua yang Yesus sampaikan. Dan buah dari itu ayat 9, dan pada saat itu juga ketika firman itu sudah dikeluarkan, sudah diucapkan oleh Yesus, karena firman inilah yang berkuasa memberikan kesembuhan. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, jadi meskipun kadang-kadang cara pikir kita ini berbeda dengan maunya Tuhan, seperti orang ini, tapi Tuhan tidak berpaling daripadanya kan. Oh, kau mau sembuh kayak gitu ya, terserahlah, tunggulah kau lagi sekian lama, enggak kan? Tapi Tuhan tetap menunaikan maksudnya datang ke situ untuk menyembuhkan orang itu. Saya percaya Tuhan juga melihat keberadaan kita masing-masing. Dengan segala pola pikir kita masing-masing, oh saya hanya bisa sembuh dengan cara ini. Tapi Tuhan mau meluruskan. Tuhan mau menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Dengan kata lain, kembali kepada Dia. Mungkin itu yang kita bisa bagikan. Silakan. Oke, mungkin ada yang lain sebelum kita menutup karena waktu juga sudah oke. Paling tambahan, tapi emang sebenarnya kalau tadi Tuhan itu tidak nanya di situ, cerita ini nggak bakal menarik loh. Serius. Iya. Kenapa? Dia kan bilang tadi kan tuh, apakah maukah engkau sembuh ya? Iya. Barulah si orang itu bercerita kan. Dia sudah 38 tahun, dan memang kenapa dari tadi mikir juga yang dibilang si Bobby, kenapa harus orang ini ya, kenapa bukan orang lain ya? Orang ini sudah 38 tahun sakit, tapi dia selalu datang ke kolam itu sebenarnya kan. Dan dia tahu dia nggak bakal bisa turun, apalagi untuk jadi yang pertama kan. Iya. Dia nggak pernah nyerah berarti kan. Bebal. Udah tahu dia nggak bisa, tapi dia bebal kan, mau berusaha terus kan. Makanya mungkin Ya, karena that's the only hope. Hanya itu satu-satunya yang ya kan? pengharapan yang dia miliki. Gitu. Justru karena karena Tuhan bertanya lah, jadinya kita tahu lah apa namanya sejarahnya dia, terus mujizatnya Tuhan 38 tahun dia sembuhkan ya kan. Betul. Oke, Pastor, mungkin kata-kata penutup pelajaran yang bisa kita ambil paling Oke. enggak. Kesimpulannya ya. Kesimpulan. Jadi di balik semua rencana pembunuhan Yesus dan kesembuhan ini, intinya adalah bahwa nama Tuhan dimuliakan pada hari Sabat itu, dan ketika orang itu disembuhkan, tentu dalam hatinya mengucap syukur. Meskipun dia tidak tahu siapa Yesus, nanti dijelaskan, oh itu pasti Yesus, baru dia mengerti. Sama dengan kita umat manusia ini, Tuhan sudah merencanakan hal yang baik buat kita semua. Namun bagaimana respons kita untuk menerima hal yang baik ini pun, kadang-kadang Tuhan perlu bertanya kepada kita, maukah engkau seperti ini? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau ini? Kadang-kadang Tuhan perlu bertanya kepada kita untuk melihat respon kita. Dan yang selanjutnya dia akan memerintahkan, buatlah yang ini. Dan kalau kita memang menurut, maka berkat yang Tuhan janjikan itu akan menjadi bagian kita. Mungkin demikian. Oke. Thank you, Pastor, atas pelajaran hari ini dari Yohanes 5. Mungkin kita bisa tutup dengan doa ya, Bro Bob. Ntar gue yang doain nama lo, buat lo berarti Roni untuk pernikahan, anak gue yang udah masuk sekolah, Debbie buat pekerjaan dan kesehatan, sorry, Pastor buat istri dan anak yang lagi apa istilahnya? Ya, Mau bilang mendoakan aja. rehabilitasi, oh ya supaya cepat sembuh, gitu. Kalau lo anak juga masuk sekolah ya, dan pelajaran hari ini lah. Ya, udah. Tuhan Allah yang bersemayam dalam kerajaan surga,
Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu atas pengasihan-Mu kepada kami, umat-umat berdosa ini Tuhan. Hingga pada hari ini kami boleh dipertemukan untuk belajar hal di dalam Alkitab ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang begitu indah yang kami pelajari. Bagaimana Engkau mengasihi setiap orang, orang berdosa, orang sakit, orang berkekurangan. Biarlah Tuhan, kami umat-umat yang berdosa ini juga boleh mendapat belas kasihan-Mu, sehingga kami di dalam kehidupan kami selalu setia, selalu dikuatkan, terutama Tuhan menjalani kehidupan yang saat ini dan mungkin di masa-masa yang akan datang akan lebih buruk dari yang kami rasakan. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu boleh menjadi bagian kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan, khusus untuk hari ini sahabat kami Roni, bagaimana Engkau tahu dia memiliki sebuah rencana yang indah, rencana pernikahan. Kiranya Engkau mempersiapkan segala rencana yang sudah dicanangkan, agar boleh nanti bulan Oktober dia melangsungkan pernikahannya, sehingga boleh dia membina keluarganya dengan baik, dan tetap di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Brother Ziko di dalam kegiatannya sehari-hari, di dalam pekerjaan dan segala aktivitasnya, terutama Tuhan untuk anaknya, bagaimana dia bersaksi tadi, agar Engkau memberkati di dalam pendidikan atau pembelajaran yang akan dimulai. Biarlah dia boleh belajar, dia boleh mengerti, dan menambah ilmunya oleh karena pimpinan-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Sister Debbie di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya Tuhan. Dia memiliki sebuah cita-cita, biarlah Tuhan itu boleh menjadi bagian dalam hidupnya, sehingga dia boleh terberkati, orang-orang di sekelilingnya pun bersuka cita atas hal yang dia rasakan. Kami juga berdoa untuk pastor di dalam rumah tangganya. Engkau memberkati anaknya di dalam kesembuhan, berikan kesembuhan yang sempurna Tuhan, sehingga boleh dia dapat bertumbuh, bersuka cita di masa kecilnya, dan saat besar nanti boleh menjadi bibit-bibit yang akan membantu kabaran-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami. Biarlah kami boleh disempurnakan oleh kasih-Mu. Dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Tuhan menyambung doa hamba-Mu Bobby Tuhan. Hamba ingin juga berdoa untuk Bobby, di mana kedua orang anaknya juga yang akan mulai masuk sekolah ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, berkati kiranya di tempat mereka ini belajar, mereka bisa menjadi anak-anak yang lebih baik, yang menjadi yang lebih pintar, tapi yang terutama bisa mengenal Tuhan dan bisa lebih mengasihi orang tuanya. Tolonglah berkati juga Bobby dalam segala pekerjaannya, dalam kehidupan rumah tangganya, agar kasih Tuhan bisa turun di rumah tangga mereka, dan Bobby bisa memancarkan karakter Yesus di rumah, di kantor, dan dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan juga atas pertemuan kami di tempat ini. Tolonglah agar firman yang sudah kami bagikan bisa membuat hidup kami lebih berserah kepada Tuhan, dan juga buat orang-orang yang menonton juga bisa merasakan hidup yang disembuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Bobby, thank Ya, you Bro Roni, terima thank you kasih. Debbie, thank you Pastor. Terima kasih juga kepada teman-teman, om, tante, nenek, kakek, semuanya yang sudah menonton acara Care Group ini. Sampai ketemu di Care Group berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.